Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SD Mugab kelas 4. Gimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah. Oke, kali ini Ustazah akan mereview materi PLH yang membahas tentang lingkungan sekolah yang sehat dan asri. Oke, sebelumnya membaca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tata ruang sekolah hijau. Nah, suatu sekolah itu bisa dikatakan sebagai sekolah hijau ketika warganya menunjukkan perilaku yang bagaimana sih? Nah, perilaku dari warganya yaitu menciptakan kualitas lingkungan sekolah yang kondusif, ekologis, lestari, serta nyata dan berkelanjutan. Nah, menurut kalian gambar di samping kanan itu sudah memenuhi untuk bisa dikatakan sebagai kelas sekolah hijau belum? Nah, untuk ciri-cirinya meliputi yang pertama, tidak ada coretan pada tembok. Terus yang kedua, tidak ada kotoran atau sampah. Yang ketiga, peralatan di dalam ruangan tersusun rapi. Dan yang paling penting itu memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Nah, ventilasi itu yang mana sih? Nah, ventilasi itu yang ada di atas jendela. Di gambar sebelah kanan itu, di atas jendela itu dikatakan ventilasi. Yang ada di bawahnya AC. Nah, yang kotak-kotak itu ventilasi. Nah, ventilasi itu fungsinya untuk apa sih? Ventilasi itu fungsinya untuk pertukaran udara yang ada di dalam dan yang ada di luar, sehingga ruangan itu tidak pengap dan cahaya yang masuk bisa tercukupi meskipun tanpa ada cahaya lampu. Kan sekaligus untuk menghemat energi. Nah, yang selanjutnya adalah sekolah yang asri dan hijau. Nah, dari judul di atas dapat dikatakan bahwa sekolah yang asri dan hijau itu sekolah yang bagaimana? Hijau-hijau itu identik dengan apa? Dengan tumbuhan. Nah, dengan tumbuhan, oleh sebab itu, suatu sekolah yang asri dan hijau pasti memiliki tanaman yang berada di sekitar sekolah tersebut. Nah, yang pertama yaitu cara untuk merawat dan mengatur tanaman di depan kelas. Umumnya, sekolah itu memiliki tanaman baik yang digantung maupun yang ada di lantai koridor. Nah, cara untuk merawat tanaman itu mudah. Yang pertama, membedakan tanaman yang ditanam di pot besar, pot kecil, dan di pot gantung. Kemudian, memberikan jarak untuk tanaman. Dan yang ketiga, untuk pot gantung ditempelkan di dinding luar kelas dengan dipaku agar tertata rapi. Pernah lihat nggak ada tanaman yang digantung? Nah, umumnya kalau biasanya tanaman yang digantung itu semacam tanaman hias. Jadi bukan tanaman seperti pohon-pohon gitu, enggak. Jadi tanaman kecil yang dapat dikatakan sebagai tanaman hias seperti mawar, siri-sirian, seperti itu. Kemudian, cara merawat yang selanjutnya adalah membagi regu piket untuk merawat tanaman. Nah, membagi regu piket ini penting sekali karena agar bisa membagi tim untuk merawat tanaman agar tanaman itu bisa terawat dengan baik. Jadi kalau misal tanaman itu kurang air, keesokan harinya tim selanjutnya akan merawat tanaman itu dengan memberi air, terus mencabuti rumput-rumput yang ada di sekitar pot, kemudian mengambil daun yang telah layu, dan yang terpenting sebagai warga sekolah tidak merusak tanaman baik yang ada di dalam sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Nah, contohnya ini tanaman yang ada di pot yang ada di koridor. Koridor itu semacam jalan antar kelas gitu ya, semacam gini seperti yang ada di gambar. Ini tanaman yang ada di pot, nggak ada ini kan apa? Nggak terlalu dempet-dempet gitu kan antar tanamannya. Nah, kemudian ini untuk yang tanaman di pot gantung. Tanaman di pot gantung juga demikian, tidak terlalu dempet dan tanamannya umumnya sebagai tanaman hias. Nah, ini ada yang di atas juga, yang ada di bawah juga. Kemudian tidak terlalu rempet-rempet kan.
Nah, ini namanya koridor. Ini pot gantung, tanaman gantung, dan ini tanaman depan kelas. Nah, ini salah satu contoh siswa yang melakukan menanam pot gantung. Nah, selanjutnya menanam itu tidak hanya di kelas saja atau di depan kelas, di koridor. Tapi menanam dan merawat tanaman itu juga bisa di kebun percobaan. Di sekolah kita ini punya loh kebun percobaan yang ada di parkiran belakang, di sebelahnya lapangan futsal. Nah, kebun percobaan itu bisa disebut juga sebagai greenhouse. Nah, greenhouse ini berfungsi untuk menyegarkan lingkungan sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam merawat tanaman. Nah, yang biasanya ditanam di greenhouse itu bermacam-macam. Nah, di sini Ustazah jelaskan ada 3, yaitu yang pertama toga atau tanaman obat keluarga, yang kedua tanaman buah, dan yang ketiga tanaman produktif. Ustazah bahas yang pertama ya. Nah, toga. Toga ini merupakan singkatan dari tanaman obat keluarga. Jenis dari tanaman toga ini umumnya merupakan tanaman obat-obatan yang dapat digunakan sebagai bumbu masakan maupun obat. Contohnya yaitu jahe, kunir, suruh, kemudian kumis kucing. Nah, untuk gambarnya seperti berikut. Yang pertama ini kunir, yang kedua jahe, yang ketiga suruh, dan yang gambar keempat ini merupakan daun kelor. Nah, untuk untuk macam yang kedua adalah tanaman buah. Tanaman buah ini tanaman yang menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi. Tahu kan tanaman buah itu apa aja? Ya seperti tanaman-tanaman buah pada umumnya. Mangga, jambu, rambutan, jeruk, sawo. Nah, seperti itu. Nih, mangga, jeruk, rambutan, pisang. Nah, selanjutnya adalah tanaman produktif. Tanaman produktif ini merupakan tanaman yang bernilai jual di masyarakat. Ini hampir sama dengan tanaman buah. Namun, tanaman produktif ini yang biasanya dijual. Jadi, hampir sebagian tanaman buah ini juga merupakan tanaman produktif. Nah, contohnya ketela pohon, mengkudu, ketela rambat. Ketela itu semacam singkong, semacam ubi-ubian gitu. Nah, ini mengkudu, kacang tanah, kedelai, jagung, dan singkong. Cara menanam dan merawat tanaman yang ada di kebun percobaan atau greenhouse ini hampir sama dengan tanaman yang ada di koridor kelas. Yang pertama, menanam tanaman harus di tanah yang subur dan banyak mengandung humus. Tanah yang berhumus itu tanah yang bagaimana sih? Nah, tanah yang berhumus ini umumnya tanah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Nah, dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan ini telah diuraikan oleh cacing atau bakteri pengurang yang ada di tanah. Nah, untuk gambar dari tanah berhumus ini seperti yang kalian lihat di depan, yang kalian lihat di PPT. Nah, seperti itu teksturnya. Kemudian, setelah tanaman tersebut ditanam, tanaman itu harus dirawat setiap hari dan disiram air dan diberi pupuk. Dan yang terpenting tidak boleh merusak tanaman. Nah, untuk contoh dari greenhouse seperti yang ada di depan. Nah, ini merupakan salah satu contoh greenhouse yang menanam buah stroberi. Nah, biasanya untuk penyiramannya sendiri di greenhouse ini memiliki saluran air tersendiri yang ada di bawah. Yang ada di plastik ini di bawah, di dalamnya ini ada saluran airnya. Atau bisa juga di atas. Nah, yang menggantung-menggantung ini merupakan saluran air. Nah, greenhouse ini memiliki cukup sekali sinar cahaya matahari sehingga tanaman itu tercukupi baik cahaya maupun air. Dan yang terpenting tidak ada hama karena ruangannya merupakan ruangan yang tertutup. Nah, sekian penjelasan dari Ustazah Neni. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.